Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa kalian tetap menjaga kesehatan kalian di rumah ya. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu. Di pembelajaran keempat ini, materi pertama kita yaitu menentukan pikiran pokok paragraf. Untuk menentukan pikiran pokok paragraf, yang pertama kali kita lakukan yaitu membaca teks secara keseluruhan. 2. Mencari kalimat utama dari teks. 3. Setelah menemukan informasi yang ada dalam kalimat utama, barulah kita dapat menentukan ide pokok. Sekarang, bacalah contoh paragraf berikut ini. Sungai kadang-kadang dijadikan tempat pembuangan sampah oleh warga masyarakat. Pabrik-pabrik atau industri-industri juga banyak membuang limbah ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu. Sementara itu, ada juga orang-orang yang mendirikan bangunan di bantaran sungai. Semua ini membuat sungai menjadi kotor dan daya tampungnya berkurang. Akibatnya, pada musim penghujan, air sungai meluap serta menggenangi daerah sekitar, sawah-sawah, dan permukiman penduduk. Dari contoh paragraf di atas, kita dapat menemukan pikiran pokoknya yaitu faktor-faktor yang menyebabkan air sungai meluap pada saat musim penghujan. Dari bacaan sebelumnya, kita tahu bahwa sampah merupakan salah satu permasalahan sosial di lingkungan sekitar kita. Selain sampah, banyak juga permasalahan sosial yang terjadi di sekitar kita, baik di lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolah. Sebagian besar permasalahan tersebut terjadi karena ada pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Hak dan kewajibannya tidak dilaksanakan secara seimbang. Sebagai anggota masyarakat, ketika satu pihak tidak melakukan kewajiban, akan mengakibatkan hak semua anggota masyarakat menjadi terganggu. Disitulah mulai muncul permasalahan sosial. Nah, sekarang kita bahas contoh permasalahan sosial yang ada di lingkungan tempat tinggal. Yang pertama yaitu sampah. Penyebab permasalahan sosial berupa sampah yaitu 1. Kebiasaan membuang sampah sembarangan. 2. Kurangnya bak sampah untuk menampung sampah. Kemudian akibat yang ditimbulkan 1. Bencana banjir. 2. Sampah berserakan mengakibatkan jalan tampak sempit, kotor, dan licin. 3. Menimbulkan sumber penyakit dan bau tidak sedap. Nah, usaha untuk mengatasinya 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Memberikan pemahaman pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Permasalahan sosial di lingkungan sekitar yang kedua yaitu sungai yang kotor. Penyebab sungai yang kotor diantaranya 1. Kurangnya kesadaran masyarakat dengan membuang sampah di sungai. 2. Pembuangan limbah industri tanpa diolah terlebih dahulu. 3. Pendirian bangunan di bantaran sungai. Akibat yang ditimbulkan 1. Bencana banjir. 2. Menurunnya kualitas lingkungan sekitar dan masyarakat merasa tidak aman. Usaha untuk mengatasinya dapat dilakukan dengan cara 1. Undang-undang pelarangan membuang sampah di sungai. 2. Membersihkan sungai dari tumpukan sampah. 3. Mengolah limbah industri atau tidak membuang limbah ke sungai. Kemudian yang ketiga permasalahannya yaitu kemacetan lalu lintas. Penyebab kemacetan lalu lintas diantaranya 1. Perilaku kurang disiplin dari pengguna jalan. 2. Memarkir kendaraan di sembarang tempat. 3. Berhenti di sembarang tempat. 4. Menyeberang jalan sembarangan. Akibat yang ditimbulkan yaitu menimbulkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan para pengguna jalan dan masyarakat sekitar. Usaha untuk mengatasinya yaitu 1. Mematuhi peraturan lalu lintas. 2. Tidak memarkir kendaraan sembarang tempat. 3. Tidak berhenti di sembarang tempat. 4. Menggunakan jembatan penyeberangan saat menyeberang jalan. Permasalahan sosial yang keempat yaitu bangunan liar. Penyebab bangunan liar yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dengan mendirikan bangunan di atas saluran air, bantaran sungai, maupun kolong jembatan. Akibat yang ditimbulkan yaitu menyebabkan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat.
Untuk usaha mengatasinya dapat dilakukan dengan cara 1. Menertibkan bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan atau IMB. 2. Memberikan pemahaman tentang akibat mendirikan bangunan liar. Apakah permasalahan sosial juga bisa terjadi di lingkungan sosial sekolah? Contoh permasalahan sosial di lingkungan sekolah yaitu 1. Sampah. Penyebabnya yaitu siswa membuang sampah sembarangan di kelas. Akibatnya, mengurangi keindahan sekolah dan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Usaha untuk mengatasinya dapat dilakukan dengan cara diantaranya yaitu membuang sampah pada tempatnya. Ini perlu kesadaran dari diri kita masing-masing. Kemudian, yang kedua adalah memberi pemahaman pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Permasalahan sosial yang kedua yaitu kurang disiplin. Penyebabnya yaitu siswa kurang memahami pentingnya kedisiplinan. Akibatnya, kegiatan belajar mengajar menjadi terganggu. Bagaimana usaha mengatasinya? Usaha untuk mengatasi sikap kurang disiplin dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada siswa akan pentingnya kedisiplinan dan perlu adanya kesadaran dari diri siswa masing-masing pentingnya disiplin bagi kegiatan belajar mengajar. Selain adanya beberapa permasalahan sosial di lingkungan, ada juga aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Usaha yang dilakukan oleh seseorang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain, misalnya pengaruh usaha terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya masyarakat. Yang pertama, pengaruh usaha terhadap lingkungan alam. Masyarakat dapat memanfaatkan dan mengolah sumber daya alam di sekitarnya. Usaha atau kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang tergantung dari sumber daya alam di daerahnya. Contohnya, masyarakat di sekitar pantai memanfaatkan kekayaan alam dengan membuka usaha pariwisata dan usaha pengolahan ikan atau rumput laut. Kemudian yang kedua, pengaruh usaha terhadap lingkungan sosial. Manusia adalah makhluk sosial, senantiasa memerlukan bantuan orang lain. Begitu juga dalam mendirikan usaha. Seseorang dalam mendirikan dan menjalankan usaha pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, pengaruh usaha terhadap lingkungan ekonomi. Selain memberikan penghasilan bagi pemiliknya, usaha juga dapat membuka lapangan pekerjaan dan memberikan penghasilan bagi masyarakat sekitarnya. Kemudian yang keempat, pengaruh usaha terhadap lingkungan budaya. Seringkali usaha yang dilakukan seseorang dapat menjaga dan melestarikan budaya daerah setempat, bahkan mengenalkan budaya daerah ke seluruh Nusantara hingga mancanegara. Nah, sekarang kita belajar oleh-oleh tradisional khas dari beberapa daerah di Indonesia. Nah, oleh-oleh tradisional khas dari Indonesia ini merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk mengenalkan ciri khas dari daerahnya masing-masing. Yang pertama ada kue bika Ambon. Kalian pernah makan kue bika Ambon? Kalian tahu dari mana asalnya? Kue bika Ambon merupakan makanan khas dari Medan, Sumatera Utara. Kue bika Ambon ini terbuat dari berbagai bahan seperti telur, gula, dan santan, dan umumnya beraroma pandan wangi. Manfaat adanya usaha kue bika Ambon bagi masyarakat sekitar yaitu 1. Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. 2. Menjadi ciri khas kota Medan. Kemudian yang kedua ada rendang. Kalian tahu rendang? Rendang adalah masakan tradisional dari Minangkabau. Rendang terbuat dari daging dan santan kelapa sebagai bahan dasarnya. Bumbu rendang biasanya mempunyai kandungan rempah-rempah yang banyak. Manfaat bagi masyarakat sekitar: 1. Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. 2. Menjadi ciri khas kota Padang. Kemudian yang ketiga ada kerak telur. Kerak telur merupakan makanan khas dari Jakarta. Mudah ditemui terutama pada saat Pekan Raya Jakarta. Manfaat bagi masyarakat sekitar yaitu 1. Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. 2. Sering dijadikan simbol kuliner klasik budaya Betawi. Yang keempat ada pendap Bengkulu. Pendap Bengkulu merupakan masakan khas dari Bengkulu.
terbuat dari bumbu yang beraneka ragam seperti bawang putih, kencur, dan cabai giling, kemudian dicampur dengan parutan kelapa muda. Manfaat bagi masyarakat sekitar yaitu 1. Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. 2. Sebagai simbol kuliner klasik budaya Bengkulu. Yang kelima ada papeda. Papeda merupakan makanan berupa bubur sagu khas Papua. Biasanya disajikan dengan ikan tongkol atau ikan mubara yang dibumbui dengan kunyit. Manfaat bagi masyarakat sekitar yaitu 1. Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. 2. Sebagai simbol kuliner klasik budaya Papua. Nah, cukup sekian materi pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.